Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang, selamat pagi ya, ini jam 10-an. Tadi aku habis ngantar Mariam. Sebentar lagi aku mau masak sop buat Mariam, minta sop tadi. Sebelum masak aku pengen cerita-cerita dulu ya teman-teman. Ini setelah Mariam sekolah, sepi banget teman-teman, sendirian di rumah ya, apa-apa ya. Ya kegiatanku ya ini terus teman-teman ya, kegiatan rumah tangga lah, beres-beres rumah, masak, sama ngantar Mariam, antar jemput anak aku yang kedua. Kemarin itu udah masuk sekolah, udah mulai sekolah, alhamdulillah. Kemarin Senin udah masuk ya teman-teman ya, udah pulang ya. Gimana ya teman-teman ya, suka nggak suka ya sebenarnya, sedih ya anak aku di kampung, tapi ya mau gimana lagi. Kemarin ya telepon, tapi ya anaknya nangis-nangis, kangen sama aku katanya. Cuman aku ya berusaha tidak nangis ya teman-teman, biar anak aku itu tidak berlanjut-lanjut melonya. Ya karena dalam hidup itu ya tidak tidak semua tidak semua yang apa yang kita harapkan itu tidak sesuai yang kita harapkan ya teman-teman ya. Kita pengennya itu Allah berkehendak lain, berkehendak lain dan aku tuh yakin dengan kehidupan aku yang jauh dari anak begini tuh sudah kehendak dari Allah ya teman-teman ya, udah takdirnya dari Allah. Alhamdulillah masih diberi ujian, itu Allah masih sayang sama aku ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya, bersyukur dan gak bersyukur ya teman-teman, karena itu sudah jalannya Allah ya. Ya mudah-mudahan suatu saat ya aku diberi kemudahan, dia diberi kemudahan rezeki ya teman-teman, biar aku bisa pulang kampung, bisa kumpul sama anak aku ya teman-teman ya, bisa bersama anak-anak aku di kampung. Karena kalau aku di kampung, pulang ayah suami aku pulang ya, sumber penghasilannya kan dari suami aku doang ya teman-teman ya. Aku belum bisa membantu suami aku untuk membantu ekonomi, jadi ya penghasilan satu-satunya itu dari suami bekerja di perantauan ini teman-teman. Kalau nggak merantau ya mau minta sama siapa ya, nggak mungkin kan minta sama orang tua terus ya teman-teman. Jadi ya satu-satunya ya harus merelakan anak aku di kampung, nemenin mertua aku di kampung ya, harus sabar. Mungkin suatu saat Allah ngasih kemudahan untuk aku, nanti ngasih rezeki aku dari jalan apapun ya kan. Rezeki tidak ada yang tahu ya teman-teman ya. Alhamdulillah masih dikasih kayak ya cobaan, yang nggak cobaan menurut aku ya, ini ya cobaan ya teman-teman ya, jauh dari anak ya cobaan menurut aku ya. Cuman ya tergantung orangnya, tergantung orang, karena aku ya dari dulu itu nggak pernah jauh dari anak ya. Jadi ini menurut aku ya, menurut cobaan dari Allah masih sayang sama aku. Jadi ya kalau dikata orang lain lebay, ada ibu-ibu yang jadi TKW aja biasa aja. Ya orang kan beda-beda ya teman-teman, siapa tahu kan hati orang itu kan kita mana tahu ya teman-teman ya. Nggak tahu hati seseorang itu memendamnya sampai mana. Kita memendam pura-pura bahagia, tapi hati kita kan sakit. Kalau aku di luar ya bahagia, senyum-senyum, tapi kalau udah sampai rumah kadang-kadang suka ingat sama anak, jadi tangisan sendiri teman-teman ya. Ada yang orang yang tegar terus ninggalin anak, tapi kalau aku enggak teman-teman.
Alhamdulillah kalau ada libur, kalau ada uang terkumpul, aku nengokin anak ke kampung. Kalau uangnya sudah cukup, misalnya berapa bulan sekali, kan nggak mungkin kan sebulan sekali ya, untuk ongkos bensin sama etolnya aja banyak besar ya teman-teman ya. Jadi ya aku harus kalau mau pulang kampung itu harus ngumpulin uang dulu baru aku pulang kampung. Aku masih bersyukur teman-teman dengan dikasih cobaan begini tuh, aku masih bersyukur. Berarti dari dulu waktu ya aku tuh ingat dari dulu waktu kecil sampai sekarang alhamdulillah masih diberi cobaan, maksudnya ya ini cobaan ya teman-teman sama Allah. Dari kecil memang adik-adik aku, menurut aku ya suatu apa ya, dari apa, bahagia sih bahagia, cuman yang menurutku tuh masih kebahagiaannya belum lengkap ya teman-teman ya, masih terus dikasih cobaan dari kecil sampai sekarang. Dari kecil, dari aku mencari kerja, dalam mencari jodoh, dapat jodoh, sama sudah berumah tangga, alhamdulillah masih diberi beli cobaan apa apa ya. Diberi ya menurut aku ya masih diperhatikan lah sama Allah, alhamdulillah masih sayang. Kalau enggak ya udah frustasi teman-teman, dari apa, dari mencari kerja ya, dari sendiri seorang perempuan merantau ke sana kemari nyari kerjaan sendiri teman-teman, naik metro mini pernah di apa, mau disasarin sama orang. Kalau dalam hal jodoh ya mencari itu ya jodoh ya teman-teman ya, banyak yang deketin, cuman ya karena aku kan pengalaman kayak gitu sudah apa, terlalu banyak, terlalu rumit, jadi ya susah nggak susah ya, dari ya pokoknya rumit aku dalam mencari jodohnya itu teman-teman. Dulu sulit, sampai sulit diceritain, sampai sulit untuk menatanya itu dari mana itu bingung, orang terlalu banyak cobaan yang aku alami itu teman-teman, sampai dari yang dibikin orang aku kayak orang gila, lari-larian ke sana kemari, ke sana kemari di tempat, dari tempat kerjaan aku dibikin orang, cucu kabur dari tempat kerja, lari-lari. Aku melihat orang itu seakan-akan itu kayak setan semua teman-teman, kayak apa, kayak bukan berbentuk manusia, kayak berbentuk apa, kalau lihat manusia manusia lewat itu sampai aku lari-lari. Ya alhamdulillah sembuh, udah diobatin, alhamdulillah sembuh atas izin Allah ya teman-teman ya. Soalnya pas aku diobatin di Jakarta itu aku nggak, masih belum sembuh lah, masih lihat orang itu masih kayak melihatnya kayak berbentuk gendruwo, kayak berbentuk apa, masih dengar kayak rumah itu kalau ada suatu penghuninya itu kan kayak berisik banget teman-teman, kayak gedumbrang itu masih dengerin kayak gitu. Tapi alhamdulillah pas dibawa ke kampung, diobatin sama Pak D aku, alhamdulillah sembuh teman-teman ya. Melihat orang itu ya sedikit-sedikit teman-teman, nggak langsung hari ini sembuh besoknya lagi dipuasain diapain, terus datang Pak D aku terus puasa muti, disolatin, alhamdulillah sedikit demi sedikit sembuh, dan sampai sekarang ya normal, lihat orang nggak kayak, nggak berbentuk setan ya teman-teman. Kalau beda kalau orang dibikin ya, dibikin itu ngelihat orang itu beda teman-teman, hawanya beda gitu teman-teman. Aku ya dari dulu sampai sekarang itu masih banyak cobaannya, dan sampai sudah nikah pun sekarang alhamdulillah akhirnya ya sudah nikah, sudah ya teman-teman ya, melewati segala hal rintangan itu tak kira ya sudah bahagia ya. Ternyata ada lagi cobaannya, dari anak, dari mertua yang aku mempunyai suami yang semata wayang ya, sendirian lah. Terus ibu mertua aku sudah ditinggal bapak mertua aku, jadi sendirian di kampung, dan jalan satu-satunya ya
anak aku yang buat nemenin di kampung. Kan nggak mungkin kan ya suami aku apa pulang kampung dan nggak punya pekerjaan, itu kan nggak mungkin ya teman-teman. Jadi ya aku ya kadang bingung, ya jalan satu-satunya ya Bismillah. Mertua aku pengen minta temen anak aku. Ya dulu-dulu tuh aku berat banget, mikirnya berat, aku nangis, aku kecewa, aku marah sama suami aku. Tapi kadang-kadang suka tak pikir, ya mungkin ini sudah jalannya Allah ya teman-teman. Dan aku selalu berpikirnya itu, takutnya besok aku yang, kalau aku seperti itu gimana, kalau aku, kalau mertua aku yang jadi mertua aku itu gimana kalau kayak gitu nggak ada temennya di kampung ya teman-teman. Karena kan mertua aku kan merantau, termasuknya itu merantau, asalnya kan dari Bluro, tapi merantau di Purwodadi. Jadi di situ nggak ada saudara, nggak ada tetangga pun ya, karena di situ di kota jadi sendiri-sendiri ya, kehidupannya itu sendiri-sendiri. Ada ya teman-teman yang kerja di situ, cuman kan pulang ya. Mertua aku tuh pengennya yang nemenin di situ. Kalau aku kan nggak mungkin ya teman-teman ya, kalau jauh dari apa LDRan sama suami kan nggak mungkin ya. Karena di sini tuh kalau orang-orang yang LDRan itu banyak cobaannya teman-teman. Cobaannya ya kadang-kadang ya dari banyak hal lah, banyak faktor yang maksudnya banyak faktor dari apapun lah. Jadi makanya ya siapa tahu dari akunya, siapa tahu dari suami akunya yang misalnya pergaulannya yang enggak benar, takutnya kan yang namanya di perantauan ya teman-teman ya. Ya takutnya dari akunya yang gimana karena jauh dari suami ya. Ya kadang-kadang ya aku mikir ya udahlah, karena aku nggak bisa nemenin mertua ya, namanya mertua kadang-kadang kan namanya beda kepala ya teman-teman ya. Takutnya ada banyak faktor yang bikin kita apa selek ya, namanya beda kepala, beda pendapat, apa takutnya itu dari situ. Suami aku juga takutnya dari itu, banyak selek kalau mertua sama apa menantu. Tapi aku tak berusaha ya tidak seperti itu, tapi takutnya ya teman-teman ya, namanya kadang-kadang ya takutnya aja kata suami ya, takutnya tuh terjadi sesuatu aku sama mertua aku. Tapi ya mudah-mudahan ya tidak. Tapi nanti suatu saat ya kalau suami aku sudah pensiun ya, sama 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 juga ya nemenin mertua aku, tapi kan didampingi suami aku. Jadi ya mudah-mudahan tidak terjadi ya yang orang-orang alami lah. Mudah-mudahan aku sama mertua aku ya baik-baik saja sampai aku bisa merawat orang tua aku, mertua aku sampai ya tua, sampai dipanggil sama Allah. Itu aku pengen itu bisa merawat orang tua aku dan mertua aku. Itu teman-teman, terus tak jalani, Bismillah, semoga bisa ya, semoga bisa, semoga kuat lah aku. Ya sebenarnya ya nggak, anak dipisahin dari orang tua dari kecil itu nggak baik buat mentalnya ya teman-teman ya. Tapi ya mudah-mudahan Allah itu ngasih ngasih apa mujizat sama aku, anak aku bisa jadi lebih baik walaupun jauh dari aku. Dan anak aku jadi lebih dewasa dengan jauh dari aku, amin. Allah tidak ya tidak keras, tidak tidak apa seperti yang diomong-omongkan orang kalau jauh dari anak, amin. Aku selalu berdoa begitu begitu. Walaupun aku jauh dari anak, insya Allah dengan izin Allah anak aku akan baik-baik saja, akan lebih baik, bahkan lebih baik dari yang orang-orang bilang, dari anak-anak orang yang
apa bareng sama orang tuanya. Amin ya Allah. Ya, itu teman-teman pengalaman aku ya hidup di perantauan yang jauh dari anak ya, yang kata orang ya, ya seneng jauh anaknya di sini nggak ngerawat. Hmm. Ngomong gampang ya teman-teman ya, kalau aku yang ngalamin ya Allah rasanya pengen nangis darah setiap hari. Apalagi dulu-dulu pertama aku ditinggal anak aku, rasanya itu pengen nangis setiap hari teman. Sampai gak mau keluar ya, ngedon lah pokoknya. Sampai anak aku yang kecil itu dulu tuh ngedon banget, gak mau main belas berapa bulan. Kemarin juga pas ditinggal yang kemarin itu, Mariam nggak mau main teman-teman. Biasanya ya kalau ada kakaknya, ayo main kak, ayo ayo, selalu setiap hari main, nggak pernah di rumah. Tapi kemarin ya Allah ngerasa kayak nggak celeng gitu loh teman-teman ya, kayak beda gitu loh. Main keluar, habis itu udah masuk lagi, biasanya main terus. Terus kan rencana suatu saat aku mendapatkan hidup yang lebih baik lagi. Allah memberi jalan, mempermudah aku dalam segala urusan apapun ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Buat kalian semua yang yang kumpul sama anaknya, ya bersyukur ya teman-teman, masih bisa bersyukur, harus bersyukur, bersyukur banget. Kalau aku pengen itu ya ngumpul sama anak, pengen banget, tapi ya takdir berkehendak lain. Sih tadi cerita aku sih. Ya kalau sendirian kayak gini tuh ngerasa banget teman-teman, gak ada siapa-siapa. Apalagi Mariam sekolah ya, yang bengong. Masak kadang males. Ini kalau nanti Mariam tadi nggak ngerewel minta masak sop aku ya masih nggak semangat masak teman-teman, masih kepikiran terus. Tapi ya kadang tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini terus gitu. Jadi ya terus disyukuri ya teman-teman ya. Kalian semua ya semoga sehat-sehat selalu ya, berbahagia selalu sama anak-anak kalian. Oke, sekian dulu vlog aku hari ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu video aku selanjutnya. Nanti insya Allah ya masak sop, nggak tak video teman-teman, karena cuma masak sop saja. Jadi ya wes nggak usah di video aja ya. Kami tak sepil-sepil dikit pas masaknya sudah jadi nanti. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sehat-sehat buat kalian semua.